Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara, apa kabar saudara pagi ini? Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita teduh. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidup setiap kita. Mari pagi ini kita awali hari kita dengan datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian syukur sembah yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Makasih Engkau setia dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam hidup kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Bapa yang setia. Senantiasa ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru bagi kami. Pagi ini kami rindu menaikkan pujian sembah yang terbaik hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Berkenanlah atas setiap pujian dan sembah kami naikkan kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku berserah kepada Allah-Ku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku berserah kepada Allah-Ku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan
Perlindunganmu sempurna, penjagaanmu sempurna bagi kami. Pertolonganmu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau tak pernah meninggalkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau menolong aku, Engkau menjagaiku, Kau memagariku dengan kebaikanmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan sembahku, yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Engkau segalanya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Kami berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kami berserah kepada Engkau, ya Tuhan kami, ya Allah kami, ya Allah yang Maha Kuasa. Kami berserah kepadamu Tuhan, karena kami tahu Kau yang paling tahu yang terbaik buat kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Pagi ini kami membuka hati kami, bekerjalah ya Tuhan. Berkarya dalam kehidupan kami, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Ubahkan kami, jamah kami Tuhan. Mampukan kami untuk jadi pribadi-pribadi yang taat, melakukan kehendak Tuhan. Dan kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Puji Tuhan, saudara shalom. Saudara bersukacita pagi hari ini. Ya, hari ini saya akan lanjutkan kembali saudara seri khotbah yang kemarin bicara tentang rahasia mengalami sukacita saudara. Ya. Hari ini saya mau bahas poinnya yang ketiga saudara ya. Kemarin kita bicara mengenai bagaimana kita tetap bersukacita sekalipun kita ada di dalam tantangan saudara. Hari ini saya mau ajak kita melihat sebuah hal yang lain saudara tentang sukacita, yaitu sukacita dimulai ketika kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Ya, tahukah saudara bahwa salah satu alasan terbesar kita seringkali kehilangan sukacita kita ya, itu karena kita mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Benar nggak? Coba saudara renungkan sejenak. Seringkali yang menjadi alasan terbesar kita kehilangan sukacita karena kita mencoba mengendalikan semuanya di tangan kita. Kita coba mengendalikan rencana kita, waktu kita, mengendalikan hasil akan apa yang sedang kita lakukan. Bahkan kita berusaha mengendalikan apa kata orang tentang kita. Dan bahkan paling parah saudara, kita berusaha mengendalikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Ya, tahu nggak saudara, semakin kita mencoba mengendalikan, maka kita akan semakin merasa cemas. Dan kita akan semakin merasa kelelahan saudara. Merasa lelah yang akhirnya kita jadi kelelahan. Sukacita itu nggak bicara tentang menggenggam erat semuanya dalam kendali kita saudara. Tapi justru sukacita datang dari penyerahan kita kepada Tuhan. Ketika kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya kepadamu, bahkan sekalipun aku belum mengerti saat ini. Saya ajak kita buka bersama Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7 saudara. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Filipi 4 ayatnya ke-6 sampai 7 ini ya saudara. Banyak penafsir menafsirkan bahwa Paulus menulis ayat ini ketika dia ada di penjara saudara. Ya, kalau dia ada di penjara berarti kan dia sedang kehilangan kebebasan ya. Sedang kehilangan kenyamanan, sedang kehilangan kendali mungkin atas keadaannya. Tapi justru kalau kita baca ayat ini, justru ayat ini rasanya seperti penuh dengan sukacita ya saudara. Kenapa? Karena Paulus menemukan bahwa damai sejahtera sukacita dia temukan bukan ketika dia mengendalikan hidupnya. Damai sejahtera bukan dia temukan dengan cara mengendalikan hidupnya, tapi justru dengan mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Dia memilih untuk berserah dan dalam penyerahannya kepada Tuhan, dia menemukan damai sejahtera dari Allah. Seringkali kita berpikir gini ya saudara, kalau kita memegang kendali ya atas banyak hal, atas hidup kita, atas begitu banyak hal, kita merasa aman ya saudara ya. Tapi sadarkah kita bahwa seringkali justru itu melelahkan buat hidup kita. Kita berpikir kalau saya bisa memperbaiki ini, kalau saya bisa merencanakan ini sebaik mungkin, kalau saya mengalami ini, mungkin saya akan mengalami sukacita, mungkin saya akan mengalami damai sejahtera. Tapi justru saudara, sukacita itu gak akan bisa bertumbuh subur di tanah yang penuh dengan ketakutan, di tanah yang penuh dengan kekhawatiran. Ketika kita coba pegang kendali ya semuanya ya kita genggam dalam tangan kita. Kita sedang membawa sebuah beban yang sebetulnya bukan untuk kita loh saudara, bukan kapasitas kita. Sukacita sejati dimulai ketika kita let go, ketika kita melepaskan. Sukacita sejati dimulai di saat ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang besar itu, Tuhan yang pegang kendali atas seluruh alam semesta ini saudara. Tuhan yang sama yang pegang masa depan kita. Disitulah kita akan mengalami sukacita yang sejati. Bicara berserah ya saudara ya, berserah kepada Tuhan itu bukan kalah saudara. Tapi berserah justru adalah sebuah kemenangan bagi saya. Kenapa? Karena ketika kita berserah, kita sedang mempercayai Dia yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Engkau yang hari-hari ini sedang membutuhkan sukacita dari Tuhan, yang sedang merasa kayaknya kok sukacita itu jauh sekali dari hidup saya. Hari ini saya mau katakan sama saudara bahwa sukacita yang sejati akan terjadi, akan engkau alami ketika engkau berhenti
mencoba mengendalikan setiap detail dalam hidupmu. Dan kau mulai beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Mulai tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Kenapa bisa tinggal tenang dalam hadirat Tuhan? Karena engkau mengetahui bahwa Tuhan, Bapa kita, tahu jalan yang terbaik buat kita. Ya sudah seringkali kita jadi capek, gak bisa sukacita. Karena kita mencoba pegang kendali atas semuanya kok. Kita gak mau serahkan sama Tuhan, kita gak mau percaya sama Tuhan. Tapi engkau gak akan bisa mengalami sukacita ketika engkau terus berusaha mengendalikan semuanya dalam hidupmu. Hari ini biar menjadi pengingat buat setiap kita, saudara. Bahwa engkau perlu lepaskan apa yang jadi bebanmu. Perlu lepaskan kalau selama ini engkau mencoba mengendalikan semuanya dalam hidupmu. Kau berhenti sejenak. Gak perlu jadi pengemudi dalam hidupmu atas segala sesuatunya. Gak perlu mencoba mengendalikan segala sesuatunya. Karena kau gak akan pernah bisa. Karena kita manusia yang terbatas, saudara. Karena kita manusia yang sangat-sangat terbatas, saudara. Pemikiran kita, pengetahuan kita, sepintar apapun kita tetap terbatas. Tuhan gak pernah minta engkau untuk mengendalikan hidupmu. Tuhan gak pernah minta engkau untuk mengendalikan seluruh perjalanan dalam hidupmu. Tapi dia hanya minta engkau untuk percaya. Hari saya tahu ada di antara saudara yang sedang merasa lelah, saudara. Karena apa yang engkau inginkan gak terjadi. Apa yang udah engkau rancangkan begitu rupa gak terjadi. Apa yang sudah engkau impikan sejak lama mungkin belum kau dapatkan. Hari ini berhenti sejenak. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Sekali lagi dia gak pernah minta engkau untuk mengendalikan segala sesuatunya dalam hidupmu. Dia hanya minta engkau untuk percaya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat hidupmu. Saya berdoa biar hari ini jadi momen di mana engkau melepaskan apa yang tidak bisa engkau perbaiki, saudara. Apa yang tidak bisa engkau perbaiki, tidak bisa engkau kendalikan dalam hidupmu, serahkan semuanya sama Tuhan. Dan saat dimana engkau berserah adalah saat dimana damai sejahtera akan kau alami. Dan ketika damai sejahtera itu engkau alami, sukacita akan mengikuti dalam hidupmu. Kau akan mengalami sukacita yang sejati. Sukacita damai sejahtera yang tidak bisa diberikan dunia ini, hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap Bapa surgawi terus menjagaku. Kau yang pagi hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau serahkan kendali hidupku kepada Tuhan. Aku mau mengalami sukacita yang sejati. Ampuni aku kalau selama ini aku berusaha mengendalikan segala sesuatunya dalam hidupku. Aku gak mau percayakan hidupku sama Tuhan. Aku merasa selama ini rancanganku yang lebih baik. Ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini aku merasa lebih tahu. Aku merasa sok tahu Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menegur hidupku. Dan aku mau diubahkan. Kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan pegang kendali atas hidupku. Ini kendali hidupku kuserahkan kepadamu. Kau taruh tanganmu di dada pagi hari ini. Izinkan Tuhan bekerja, berkarya di dalam hidupmu. Oh terima kasih Tuhan.
Mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka di dada, sehingga mereka berkomitmen kepada Tuhan. Mau menyerahkan kendali hidup mereka kepada Tuhan. Mau berdoa di dalam nama Yesus. Biar rancangan yang terbaik dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Mau berdoa setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerahkan kendali hidupku kepada Tuhan. Hari ini biar sukacita dari Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan kehidupan mereka, Tuhan. Akan memampukan mereka, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Memampukan mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin peka dengan suara Tuhan, semakin peka dengan kehendak Tuhan. Dan mau berdoa biar apa yang jadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup mereka boleh digenapi pada waktunya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mau berdoa hari ini, sukacita dari surga mengalir dalam kehidupan mereka, Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima sukacita yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kami membutuhkan jawaban, kami akan temukan jawaban kami di dalam Tuhan, karena Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Setiap duka cita hari ini diubah menjadi sukacita di dalam Tuhan, karena kami tahu kami aman bersama dengan Tuhan yang hidup, bersama dengan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa juga buat setiap umat yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Mereka sedang terbaring sakit, Tuhan, terbaring lemah. Hari ini mau berdoa, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan dinyatakan terjadi bagi setiap kami yang percaya, setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Saudara engkau yang sedang sakit, saudara taruh tangan-Mu di tempat yang kau rasa sakit. Kau berdoa, beriman, yakin, percaya. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Dia sang pembuat mujizat sejati itu ada. Dia mendengar setiap doa-doamu di dalam nama Yesus. Mau berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang bergumul, Tuhan, dengan kondisi ekonomi mereka, dengan kondisi finansial mereka, dengan pekerjaan mereka, dengan bisnis mereka, Tuhan. Mau berdoa, Tuhan, buka jalan dalam hidup mereka. Tuhan, tolong mereka, Tuhan. Berikan hikmat buat mereka, Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti kehendak Tuhan. Ada ide-ide yang baru, Tuhan. Ada pintu-pintu yang baru yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berdoa juga buat setiap keluarga, rumah tangga di tempat ini, Tuhan. Mau berdoa hubungan keluarga yang retak, yang hampir hancur, bahkan yang sudah hancur sekalipun, Kau sanggup memulihkan. Dan Kau Tuhan yang ajaib. Hari ini nyatakan belas kasihan-Mu, Tuhan, bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu untuk setiap suami, istri, Tuhan, mertua, menantu, Tuhan. Dan hubungan orang tua dengan anak-anak. Hari ini kami melihat pemulihan Tuhan dinyatakan. Hari ini kami berdoa, kami minta pemulihan dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kasih yang sudah menjadi dingin, hari ini Engkau berikan kasih yang baru. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sejati, yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan menyerahkan hidup kami, menyerahkan kendali hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan Engkau yang tahu yang terbaik buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Benar.